Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran kimia, di mana sekarang kita akan membahas materi termokimia, yaitu jenis perubahan entalpi. Nah, di sini jenis perubahan entalpi yang akan kita pelajari, yaitu ada 3, sebenarnya bukan 3 ya, tapi yang akan kita pelajari hanya 3, yaitu yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar yang dilambangkan dengan delta H0F. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar yang akan dilambangkan dengan delta H0D. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran yang dilambangkan dengan delta H0C. Jadi kalian ini harus diingat ya lambang-lambang yang ini ya. Yang pertama delta H0 pembentukan yang dilambangkan dengan F, penguraian dilambangkan dengan delta H0D, pembakaran yang dilambangkan dengan delta H0C. Sekarang kita bahas satu-satu. Pertama, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar, mana dilambangkan dengan delta H0F. Apa itu perubahan entalpi pembentukan standar? Itu adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, itu keadaan standar itu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi di sini adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi kita singkat dengan unsur ditambah unsur menghasilkan senyawa. Nah, senyawa yang dihasilkannya ini harus mempunyai koefisien 1 atau 1 mol. Jadi jumlah koefisien atau koefisien menunjukkan jumlah mol. Nah, sini kita lihat contoh ya. Contoh entalpi pembentukan gas CO2 yaitu adalah minus 393,5 kJ per mol. Artinya tanda negatif di sini itu adalah menunjukkan membebaskan kalor. Nah, kita lihat di sini pembentukan CO2. CO2 itu senyawa CO2 terbentuk dari unsur karbon dan gas oksigen. Ya, kita lihat ya reaksi pembentukannya. C ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, di sini kebetulan reaksinya udah setara ya. Setiap reaksi kimia harus setara jumlah atom kiri dan kanan. Nah, kita tulis delta H0F-nya min 393,5 kJ. Arti min ini adalah membebaskan kalor. Kemudian contoh yang kedua, entalpi pembentukan H2O. Yaitu adalah min 285,8 kJ per mol. H2O itu terbentuk dari gas hidrogen dan gas oksigen. Kita lihat reaksi pembentukannya. H2O terbentuk dari gas hidrogen dan gas oksigen. Sekarang kita lihat apakah reaksinya sudah setara. Kita harus mengikuti koefisien dari H2O 1 ya. Jadi di sini hanya 2. Di kiri juga hanya 2, ada sama. Di kanan O-nya 1, di kiri O-nya 22. Supaya sama, maka di depan O2 diberi koefisien 1/2, supaya jumlah atom O-nya 1. Ditulis delta H0F-nya min 285,8 kJ per mol. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, di sini tertulis delta H aja, tidak delta H0F seperti A dengan C. Kenapa? Nah, karena di sini hasil yang terbentuk ya, mol dari C2H2 yang terbentuk itu 2 mol, bukan 1 mol. Jadi, contoh yang C ini bukanlah perubahan entalpi pembentukan standar. Ya, karena dia yang terbentuk di sini 2 mol. Jadi kalau dia bukan dalam keadaan standar, maka kita cukup menulis dengan delta H. Ini reaksi ini bisa kita jadikan dalam pembentukan standar apabila koefisiennya atau jumlah molnya dibagi dengan 2. Ya. Maka ini menjadi 2C dibagi 2, H2 dibagi 2, H2. Ini dibagi 2 tinggal 1 C2H2. Maka delta H-nya ditulis dengan delta H0F dan delta H-nya juga dibagi 2.
Jadi setiap reaksi persamaan termokimia dibagi atau dikalikan, maka delta H-nya juga ikut dikali atau dibagikan. Nah, sekarang kita lihat lagi yang kedua, yaitu perubahan entalpi penguraian standar. Apa itu perubahan entalpi penguraian standar? Nah, itu adalah perubahan entalpi pada penguraian satu mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Jadi sekarang senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi kebalikan dari entalpi pembentukan. Senyawa menjadi unsur-unsur, di mana senyawa yang terurai ini koefisiennya harus 1. Ya, karena diminta dalam keadaan standar itu 1 mol. Nah, jadi entalpi penguraian ini kebalikan dari entalpi pembentukan. Kalau pembentukan tadi unsur ditambah unsur menghasilkan senyawa, sedangkan penguraian senyawa menjadi unsur-unsur. Kita lihat contoh. Ya. Contohnya entalpi penguraian Fe2O3 itu adalah positif 822,1 kJ per mol. Nah, kita lihat Fe2O3 ini terurai menjadi unsur Fe dan gas oksigen. Ya, kita lihat reaksi penguraiannya. Fe2O3 menjadi Fe tambah O2. Sekarang reaksi ini kita setarakan, ya, di mana Fe-nya adalah 1 mol. Nah, kita lihat jumlah Fe-nya 2, di sini 1. Supaya dia sama, kita beri koefisien 2. Jadi tidak boleh kita tulis di sini juga Fe2 ya, karena yang berbentuk diatomik itu adalah yang gas. Nah, apa aja itu yang diatomik yang gas? O2, H2, Ne2 itu dalam bentuk diatomik. Sedangkan yang fasanya padat itu monoatomik. Nah, kemudian O-nya di sini di kiri ada 3, di kanan ada 2. Supaya jumlah ini juga 3, maka di depannya kita beri koefisien 3/2. Jadi yang boleh kita otak-atik itu adalah koefisien. Nah, udah setara kiri kanan, dituliskan delta H0D-nya positif 822,1 kJ per mol. Artinya dia menyerap kalor. Tanda positif ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Entalpi penguraian H2O itu mana nilainya 285,8 kJ per mol. Nah, kita lihat penguraian H2O terurai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Di sini gas dua-duanya ya. Ini persamaan termokimianya. Kita setarakan ya 1 mol H2O terurai menjadi H2, jumlah atom H-nya udah sama, di kiri 2, di kanan 2. Kemudian O, atom O di kiri 1, di kanan ada 2. Supaya dia sama 1 yang di kiri, maka di depannya kita beri koefisien setengah. Ya, jumlah atom dikalikan koefisien dikalikan dengan indeks. Jadi setengah kali 2, 1. Udah setara, tuliskan delta H0D-nya yaitu positif 285,8 kJ per mol. Artinya dia menyerap kalor sebesar 285,8 kJ per mol. Sekarang kita lanjut perubahan entalpi pembakaran standar yang dilambangkan dengan delta H0C. Apa itu perubahan entalpi pembakaran standar? Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol unsur atau senyawa pada keadaan standar. Nah, di sini ada pembakaran sempurna. Kemarin kita udah bahas ya materi pembakaran sempurna. Di mana ya kalau yang kita bakar itu adalah zat yang mengandung unsur C, H, dan O itu menghasilkan gas CO2 dan uap air H2O. Sekarang kita lihat contoh soal ya. Kita lihat contohnya. Entalpi pembakaran gas C4 ya. Nah, pembakaran gas C4 membebaskan kalor 802 kJ per mol. Nah, kita tulis reaksi pembakaran CH4 yaitu yang ditambah O2 menghasilkan gas CO2 dan H2O. Sekarang kita setarakan ya jumlah atom C-nya karena sini harus 1 mol standar ya, C1 di sini 1 udah sama, H4 di sini baru ada 2 supaya 4 maka beri koefisien 2. Kemudian atom O di kiri 2, di kanan 2, 2 kali 1 2, 2 tambah 2 4, maka supaya 4 maka beri koefisien 2. Ditulis delta H0C-nya min 802 kJ per mol. Kita membebaskan kalor ya. Kemudian yang kedua,
Contoh yang kedua itu adalah entalpi pembakaran CH3OH ya, dibebaskan kalor 638 kJ per mol. Nah, maka entalpi pembakarannya adalah ya, reaksi pembakarannya kita CH3OH tambah O2 menghasilkan CO2H2O. Kita setarakan C-nya 1, di sini 1 udah sama, hanya 3 tambah 1 4, maka di sini baru ada 2, maka beri koefisien 2. O-nya di kiri 3, ya 1 tambah 2 3, di sini 2 ditambah 2 4, supaya 4 kita beri di sini 3 per 2, jumlahnya 3 ditambah 1 4. Tulis delta H0C-nya min 638 kJ per mol. Nah, sekarang dari 3 perubahan entalpi yang sudah kita bahas, yaitu entalpi pembentukan, penguraian, dan pembakaran, sekarang kita latihan soal. Nah, soal yang pertama, tulislah persamaan termokimia dari delta H0F CaCO3 ya. Di sini kalian harus tahu, di sini yang diketahui hanya lambang aja ya. Nah, apa itu delta H0F? Itu delta H0F adalah reaksi pembentukan ya, delta pembentukan. Nah, kita lihat ya jawaban yang pertama. Pembentukan CaCO3 terbentuk dari unsur Ca tambah C tambah O2 menghasilkan CaCO3. Sekarang kita setarakan reaksinya. Ca1 di sini 1 udah sama, C-nya 1 di kiri 1 sama, O3 di sini 2, maka kita berilah koefisien 3 per 2. Tulis delta H0F-nya min 1207 kJ per mol. Kemudian soal yang B itu adalah delta H0C, berarti itu adalah reaksi pembakaran. Maka kita tulis sama reaksi pembakarannya C2H5OH tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Sekarang kita setarakan C-nya 2, maka di sini beri koefisien 2 supaya C-nya sama. H-nya di kiri 5 tambah 1 6, supaya 6 maka diberi koefisien 3. Nah, sekarang kita hitung jumlah atom O-nya. O-nya di kiri baru ada 3 ya, 2 tambah 1, sedangkan di kanan 2 kali 2 4, 3 kali 1 3, 4 tambah 3 7. Di sini baru ada 6, maka supaya jumlahnya ini 6, kita beri koefisien 3, jadi 6 tambah 1 7. Udah sama, maka delta H0C-nya min 1380 kJ per mol. Sekarang latihan soal yang kedua. Diketahui delta H0F-nya SO3 min 78 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimia penguraiannya SO3 ya. Nah, yang diketahui adalah delta H0F itu ada pembentukan, yang ditanya adalah entalpi penguraian. Maka boleh kita tulis dulu entalpi pembentukannya entalpi pembentukan SO3 yaitu terbentuk dari S ditambah O2. Samakan jumlah atom O, di sini 2, maka diberi koefisien 3 per 2. Nah, maka kita tinggal menuliskan reaksi penguraian, tinggal dibalik aja. Setiap persamaan termokimia dibalik, maka delta H berubah tanda. Kalau sini tandanya negatif, maka nanti menjadi positif. Ya, tinggal dibalik, produk menjadi reaktan. S tambah O2, O-nya samakan, beri koefisien 3 per 2. Delta H0D, kita tulis lagi delta H0D ya, karena ada penguraian, positif 78 kJ per mol. Sekarang kita lihat soal yang ketiga. Soal yang ketiga, pada pembakaran 570 gram isooktana, itu C8H18, salah satu komponen yang ada dalam bensin. Pada keadaan standar atau STP, dibebaskan kalor sebesar 27.500. Hitunglah besarnya delta H0C dan tuliskan persamaan termokimia pembakaran isooktana tersebut. Nah, sekarang kita cari dulu berapa mol yang 570 gram isooktana. Rumus menghitung mol itu adalah massa per mR. Dapatlah di sini 570 dibagi 114 dapat 5 mol. Artinya 5 mol dia membebaskan kalor 27.500. Maka untuk yang standarnya 1 molnya kita cari nilai delta H-nya yaitu Q dibagi mol ya. Jadi di sini jumlah Q-nya, jumlah kalornya 27.500. Kenapa ditulis negatif? Karena dia membebaskan kalor. Dibagi 5 didapatlah min 5.500 kJ per mol. Ini udah untuk 1 molnya. Maka kita tulis persamaan termokimianya, reaksi pembakarannya menghasilkan CO2 tambah H2O, setarakan di sini C-nya 8, maka diberi angka 8 sini supaya C-nya sama. Kemudian H-nya 18 di kiri, di sini baru ada 2, maka diberi koefisien 9. Sekarang jumlah atom O-nya di sini di kiri baru 2, di kanan
16, 8 kali 2 16, 9 kali 1 9, 16 tambah 9 25. Supaya sama maka di depan ini diberi koefisien 25 per 2. Tulis delta H0C-nya min 5.500 kJ per mol. Nah, di sini ada 3 latihan soal. Mudah-mudahan dari jenis perubahan entalpi yang kita pelajari ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Ibu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.